Chen Ping membawa Luosi ke tempat terpencil, menggambar lingkaran sihir, dan mulai pulih dengan cepat. Chen Ping mengeluarkan semua sumber daya di ring penyimpanan berapapun biayanya. Segala jenis rumput peri dan batu spiritual dengan cepat diserap oleh penyerapan gila dari seni kondensasi jantung. Namun bagi Chen Ping, meskipun ia memiliki batu roh rumput peri, mungkin perlu waktu untuk pulih seperti sebelumnya. Jika ada cukup energi abadi saat ini, Anda dapat pulih dengan cepat, tetapi di mana Anda dapat menemukan energi abadi yang begitu kuat sekarang? Chen Ping berpikir, dan matanya tidak bisa tidak fokus pada telur Ling Zeng. Binatang jenis ini telah menyerap energi abadi selama ribuan tahun. Jika ia memakan telur binatang roh, ia pasti akan segera pulih. Chen Ping menatap telur makhluk roh dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia harus memakan telur makhluk roh. Di medan perang antara dewa dan iblis ini, bahaya ada di mana-mana. Jika Chen Ping tidak dapat pulih secepat mungkin, atau jika dia menjadi sasaran seseorang, dia akan mendapat masalah. Tepat ketika Chen Ping sedang menatap telur makhluk roh dalam keadaan kesurupan, telur makhluk roh mungkin merasakan bahayanya, dan bergetar sedikit, dan kemudian sejumlah besar energi peri keluar dari telur makhluk roh. Chen Ping tertegun dan tiba-tiba tertawa, dia tidak menyangka bahwa meskipun telur makhluk roh belum menetas, dia sebenarnya sadar dan bahkan bisa menebak pikirannya sendiri. Saat ini, Chen Ping ingin tahu makhluk kecil seperti apa yang ada di dalam telur makhluk roh ini. Tanda seru, telur makhluk roh dipenuhi dengan energi peri, dan Chen Ping menyerapnya dengan gila-gilaan, dan berbagai kekuatan di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Tapi saat Chen Ping pulih dengan cepat, aura menakutkan tiba-tiba datang dari jauh. Chen Ping tahu bahwa seorang master akan datang. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, pihak lain sudah mendekat. Ternyata itu adalah Qi Peijia, dan orang yang mengikuti Qi Peijia adalah Liu Shuei. Melihat Chen Ping dan Luosi, mata Liu Shuei penuh dengan keganasan. Anak baik, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian dan menyiksa gadis kecil Luosi ini sampai mati. Liu Shuei mengertakkan gigi dan berkata, Anda harus tahu bahwa latihan setelah melewati alam kesengsaraan sangatlah sulit. Sekarang Liu Shuei telah menggunakan teknik pelarian darah, dan alam tersebut. Dunia jatuh langsung ke alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan akan sulit untuk bangkit di masa depan. Itu sebabnya orang ini sangat membenci Chen Ping dan Luo Zhao. Qi Peijia tidak berbicara, tetapi menatap dari dekat ke lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping. Seorang biksu kelas 1 di alam kesengsaraan sebenarnya telah menyusun formasi yang begitu sempurna. Sepertinya kamu benar-benar sedikit berbeda. Mata Qi Peijia sedikit menyipit dan dia berkata, Tuan Muda Qi, berhentilah berbicara omong kosong dengan mereka dan bunuh Chen Ping secara langsung. Saat kita meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, saya, pertemuan roh darah, akan membantu Tuan Muda Qi dan membantai seluruh lembah roh darah. Liu Shuei tidak sabar, dia ingin melihat kematian tragis Chen Ping sesegera mungkin. Alasan lainnya adalah dia ingin segera menangkap Luoxian dan menikmatinya. Dia menyukai Luoxi selama bertahun-tahun, tetapi Luoxi selalu menyukai Jindong, dan Liu Shuei tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang Jindong tidak berada di medan perang para dewa dan iblis, dan tidak ada seorang pun di lembah roh darah yang ada di sini. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Berpikir untuk bisa menahan Luoxi di bawahnya untuk sementara waktu, mulut Liu Shuei mulai menangis. Melihat penampilan Liu Shuei yang menjijikkan, Luoxi ingin menikamnya sampai mati dengan pedang. Qi Peijia menatap Liu Shuei dengan dingin, apakah kamu menyuruhku? Mata Qi Peijia bersinar karena kedinginan, dan Liu Shuei langsung ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak berani. Liu Shuei buru-buru menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping seperti anjing pesek dan berhenti berbicara. Qi Peijia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Chen Ping, dengan senyum dingin di bibirnya. Di luar tubuh Qi Peijia, auranya seperti angin kencang, melonjak seketika. Warna langit dan bumi berubah, gelombang udara terus melonjak, dan Liu Shuei di sampingnya terlempar ke belakang. Qi Peijia berteriak dengan marah dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dia ingin dengan paksa menerobos formasi Chen Ping. Jika dia ingin menghancurkan formasi, menemukan mata formasi adalah cara termudah untuk menghancurkannya.
Tapi Qi Peijia sebenarnya ingin menghancurkan formasi dengan paksa, alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya di depan Chen Ping. Dalam kehampaan, aliran kabut hitam mengembun dan dengan cepat berubah menjadi aula iblis besar. Saat Qi Peijia menekan telapak tangannya, telapak tangan besar itu juga tiba-tiba jatuh. Ketika telapak tangan ini jatuh, seluruh kehampaan bergetar, dan Chen Ping sedikit mengernyit, dan langsung mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya keemasan menyala, membentuk perisai pelindung emas di sekitar formasi. Masih ada beberapa kemampuan nyata. Melihat tubuh emas dan tidak bisa dihancurkan Chen Ping, Qi Peijia mencibir. Chen Ping, sebaliknya, memiliki ekspresi serius di wajahnya, karena Qi Peijia ini begitu kuat, dia setidaknya harus memiliki kekuatan untuk mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Sama sekali tidak normal bagi seseorang pada usia seperti itu dan masih seorang kultivator biasa tiba-tiba memiliki kekuatan setinggi itu. Kalian pasti tahu kalau Qi Peijia dulunya tidak sebaik Shindong, sehingga ia dilempar ke gua menelan iblis oleh Jindong. Tapi sekarang, belum lagi Jindong, bahkan Luo Shouhai pun tidak bisa menolak orang ini. Sekarang sepertinya Qi Peijia pasti sedang berpetualang di gua penelan iblis, tapi Chen Ping tidak tahu petualangan apa itu. Petualangan inilah yang membuat kekuatan Qi Peijia tumbuh pesat dalam waktu singkat. Qi Peijia perlahan mengangkat tangannya, dan telapak tangan ajaib besar sekali lagi mengembun di kehampaan. Kemudian telapak tangan kedua jatuh, dengan telapak tangan ini jatuh, tanah tiba-tiba retak, dan lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping langsung musnah. Liu Shuei memandang Qi Peijia dengan kaget. Anda harus tahu bahwa mereka semua berada pada level yang sama sebelumnya, tetapi sekarang, dia bahkan mungkin tidak bisa menahan telapak tangan Qi Peijia. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya yang kuat untuk langsung menerobos lingkaran sihir. Saat lingkaran sihir terbuka, Chen Ping berteriak. Chen Ping tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan Luo Xi terlempar jauh. Chen Ping harus membiarkan Luo Xi melarikan diri terlebih dahulu, hanya dengan cara ini dia tidak perlu khawatir. Ketika Liu Shuei melihat Luo Xi mencoba melarikan diri, dia buru-buru melompat untuk mengejar. Dia tidak bisa membiarkan Luo Xi melarikan diri, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia harus merebut Luo Xi. Ketika Chen Ping melihat Liu Shuei hendak mengejar Luo Xi, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Chen Ping berteriak dengan marah. Awan hitam besar berkumpul di langit, dan kilat menyambar awan hitam, bergemuruh tanpa henti. Perubahan mendadak ini membuat Liu Shuei tertegun sejenak, lalu dia melihat awan hitam di langit mengembun menjadi telapak tangan raksasa, dan menepuknya ke arahnya. Dan di telapak tangan raksasa ini, petir terus menyambar. Hal ini membuat Liu Shuei ketakutan. Dia belum pernah melihat pertempuran seperti ini sebelumnya. Qi Peijia di samping melihat telapak guntur Chen Ping, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat memiliki hal seperti itu. Kekuatan, Tuan Qi, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Liu Shuei meraung, hatinya dipenuhi ketakutan. Jarang melihat biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan dipukuli oleh biksu alam kesengsaraan tingkat pertama sampai dia menangis dan menangis minta tolong. Qi Peijia melambaikan tangannya, dan telapak tangan raksasa juga terbentuk, langsung menopang kepala Liu Shuei. Dua telapak tangan besar bertabrakan, seketika menyebabkan gelombang besar dan pasir serta batu beterbangan seperti badai pasir. Liu Shuei jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Meskipun Qi Peijia memblokir telapak tangannya, akibatnya masih sangat mengejutkan Liu Shuei. Saat asap perlahan menyebar, Chen Ping masih di sana. Kamu masih ingin kabur di hadapanku sambil melamun. Qi Peijia mendengus dingin, sepertinya dia tidak terburu-buru, tapi dengan cepat mengejar ke satu arah. Segera, Qi Peijia melihat sosok Chen Ping. Ketika Chen Ping merasakan Qi Peijia mengejarnya, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dia menemukan bahwa orang ini sepertinya tahu arah pelariannya, jadi dia langsung datang. Kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dan kamu masih ingin lepas dari genggamanku. Menurutku kamu sebaiknya menerima saja kematianmu. Sosok Qi Peijia melintas, secepat kilat. Dalam sekejap mata, Qi Peijia hendak mengejar Chen Ping,
Chen Ping menggunakan langkah angin, tapi dia masih tidak bisa menutup jarak di belakang Qi Peijia. Sial, kenapa orang ini mesum sekali? Asteris. Murid Chen Ping menyusut dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Melihat Chen Ping di depannya, Qi Peijia mengulurkan tangan dan meraihnya. Dalam sekejap, beberapa kabut hitam mengembun menjadi rantai besi dan membungkus Chen Ping. Setiap rantai besi seperti ular berbisa yang menyemburkan huruf. Rantai ini mengelilingi Chen Ping dari segala arah, membuat Chen Ping sangat pasif. Melihat Chen Ping hendak diikat oleh rantai ini, tiba-tiba cahaya putih menyala. Chen Ping merasakan matanya menjadi gelap, lalu bersinar, dan kemudian dia melihat bahwa dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Seolah-olah Chen Ping menggunakan sarana luar angkasa untuk melompat langsung ke luar angkasa. Dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Chen Ping tidak menguasai jenis teleportasi ini, apalagi menggunakannya. Tapi sekarang dia benar-benar muncul beberapa mil jauhnya. Apa yang terjadi? Chen Ping terlihat bingung, dia benar-benar tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba muncul di sini. Chen Ping bingung, dan Qi Peijia bahkan lebih bingung, dan kemudian ekspresinya menjadi bersemangat, orang ini benar-benar mengetahui sihir luar angkasa dan bisa melompati luar angkasa. Qi Peijia berpikir bahwa apa yang diucapkan Chen Ping adalah mantra luar angkasa yang dapat melompati luar angkasa, jadi dia muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata, sehingga sulit bagi orang untuk mendeteksinya. Qi Peijia melompat dan mendarat tidak jauh dari Chen Ping. Dia menatap Chen Ping dengan dingin, sedikit. Nah, aku tidak menyangka kamu bisa menguasai begitu banyak mantra pada level sekecil itu. Sepertinya aku ingin menyerap mantra ini darimu dan menggunakannya untuk tujuanku sendiri. Setelah itu, Qi Peijia menembak ke arah Chen Ping lagi, tetapi Chen Ping berbalik dan lari, tidak mungkin dia bisa mengikuti Qi Peijia dan bertarung langsung. Chen Ping berpikir hati-hati sambil berlari, apa yang terjadi ketika dia baru saja tiba. Tiba-tiba, Chen Ping sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan. Ketika dia melihat jam berukir giok di cincin penyimpanan, dia menemukan bahwa jarum jam itu benar-benar telah bergerak, dan tidak ada lagi posisi mereka sebelumnya. Bukankah itu hanya mantra luar angkasa, tapi mantra waktu? Chen Ping terkejut. Namun, Chen Ping sangat terkejut. Apapun yang dia lakukan, jamnya tidak pernah bergerak. Mengapa jam itu mulai bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menjaganya? Tepat ketika Chen Ping merasa sangat bingung, tiba-tiba bahaya datang dari belakang Qi Peijia mengulangi trik lamanya, dan beberapa rantai besi datang ke arah Chen Ping, dan mereka akan menjerat Chen Ping. Chen Ping mencoba yang terbaik untuk menggunakan langkah angin, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri, ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara keduanya. Tepat ketika Chen Ping sedang panik, dia tiba-tiba menemukan bahwa garis-garis pada telur makhluk roh tiba-tiba berkedip, saat telur makhluk roh bersinar dengan cahaya, jam juga berkedip dengan cahaya putih, dan jarum jam bergerak sedikit. Chen Ping tercengang, dia benar-benar tidak menyangka bahwa telur makhluk roh inilah yang membuat jam bergerak. Chen Ping merasa bahaya di belakangnya telah hilang, dan ketika dia berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa Qi Peijia telah dibuang olehnya beberapa mil jauhnya.